Om Swastiastu, halo sahabat belajar semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana kita menyiapkan OBS Studio yang akan kita gunakan nanti untuk membuat video PowerPoint ya, video PowerPoint atau mungkin video pembelajaran yang lain atau video tutorial. Jadi OBS ini multifungsi ya. Jadi kali ini kita akan mengoprek-oprek OBS ini sehingga OBS siap digunakan untuk rekaman ataupun live streaming. Nah, sebelum lanjut teman-teman silakan di like dulu video saya ini. Yang belum subscribe silakan di subscribe channel saya untuk pengembangan video-video berikutnya. Kita langsung saja. Syaratnya tentu laptop atau gawe kita sudah terinstall OBS Studio ya. Pada video sebelumnya saya sudah buatkan bagaimana cara install OBS Studio. Nanti di link deskripsi saya akan cantumkan juga link video tersebut sehingga teman-teman bisa mengakses secara cepat. Nah, setelah OBS terinstall, ini ya OBS ikonnya seperti ini, kita langsung aktifkan, klik 2 kali, jadi akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan OBS Studio. Memang kelihatannya seperti ribet ya kalau kita belum terbiasa menggunakan, seperti ribet sekali, tapi ini kita hanya cukup sekali men-setting dan saya akan perkenalkan beberapa komponen di sini yang paling penting kita untuk lakukan setting. Nah, pertama kita masuk ke scene dulu. Di sini scene di pojok kiri bawah ya, scene. Karena ini sudah disetting untuk live streaming dan rekaman, jadi tampilannya beda-beda dia ya. Yang live streaming itu ada settingannya, kemudian yang rekaman ada. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali install, jadi belum melakukan settingan di OBS-nya, teman-teman di scene ini tambahkan ya, ada tanda plus di pojok kanan bawah, kita tambahkan scene. Nah, nama scene-nya ini nanti sesuaikan saja, boleh mengikuti nama default yang diberikan oleh sistem, atau kita buatkan saja misalnya scene untuk video pembelajaran seperti itu ya. Misalnya saya buatkan video pembelajaran. Jadi nama scene-nya ini tidak wajib sama seperti yang saya buat, tergantung teman-teman ya. Tujuannya untuk gampang mengingat saja ya. Ini kita oke. Maaf mungkin di layar saya jadi gelap ya karena nggak di capture. Oke, saya kembalikan dulu ya. Nah, setelah kita bikin scene video pembelajaran seperti ini teman-teman, kita akan masukkan sumber atau sources ya. Sumbernya apa saja yang akan kita masukkan ke OBS ini. Jadi sourcesnya apa? Nah, yang pertama kita akan memasukkan rekam layar ya, tangkap aktivitas layar itu ya, atau display capture ya, display capture. Jadi pada scene video pembelajaran saya klik lagi, nanti layarnya pasti gelap, enggak apa-apa ya. Pada scene video pembelajaran ini, jadi pastikan ada di sini. Kemudian teman-teman di source ini kita klik tambah plus ya di bawahnya ini. Oke. Kemudian nah di sini ada banyak, ada audio input capture, ada audio output capture, ada browser, ada color sources, ada display capture, ada game capture. Jadi banyak di sini yang bisa kita rekam. Nah, karena kita nanti rekamnya berbasis PowerPoint ya teman-teman, jadi kita udah nyiapin PowerPoint dan kita mau rekam itu, maka kita pilih display capture ini ya, display capture. Oke, kita pilih. Setelah itu kalau teman-teman belum pernah memilih display capture sebelumnya, apapun yang muncul di create new ini boleh aja diganti ya. Boleh kita biarin nama defaultnya seperti ini.
boleh diganti, atau karena ini untuk video pembelajaran, oke lah saya ganti saja dengan tangkap layar ya, tangkap layar. Jadi apapun kegiatan yang ada di layar laptop kita akan ditangkap. Oke. Saya pakai tangkap layar, atau boleh dibiarin display capture, enggak apa-apa ya. Oke ya, kita klik oke. Nah ini tampilan tangkap layar pertama kita dengan ukuran display seperti ini. Ya kita biarin aja, kita oke aja dulu, nanti kita setting ulang ya. Oke. Nah di sini teman-teman perhatikan area kerja kita. Kalau ada garis hitam putih, hitam ini putihnya grey ya, ada hitam grey kayak gitu, berarti dia keluar dari ukuran layar. Sedangkan layarnya ini kan yang bergaris biru kayak gini, ini adalah properti kita. Nanti kalau lewat seperti ini ada yang merah, berarti layarnya ada yang nggak ketangkap. Jadi kita kecilin aja, yang merah di pojok kiri atas ini kita kecilin, tarik ke dalam seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya ini klik kiri tahan, kita geser ke sudut atas. Ini saya tutup dulu. Nah seperti ini, merahnya menjadi di tengah area, ini birunya di luar area. Birunya ini adalah area kerja kita, merahnya di dalam jadinya. Berarti ini sisanya ini kita tarik keluar, kita gedein, nah sehingga pas seperti itu teman-teman ya. Nah ini berarti nanti apapun aktivitas kita di layar akan ditangkap oleh OBS. Apapun yang akan kita buka nanti di sana di layar kita, selain PowerPoint, buka musik, buka YouTube, apapun akan tertangkap langsung. Sehingga nanti dengan laptop kita bisa membuat tutorial, bisa membuat panduan, bisa membuat rekam PowerPoint ya, rekam PowerPoint seperti itu. Nah display capture kita udah masukkan, saya masukkan di video pembelajaran ulang ya. Blank spot nggak apa-apa, blank screen nggak apa-apa. Oke, saya pakai tangkap layar, add exiting ya. Kemudian saya kecilin, karena ini saya langsung rekam di OBS, jadi kadang-kadang pada saat buka beberapa fitur itu malah gelap layarnya. Jadi teman-teman, di scene video pembelajaran yang saya buat ini dengan sumbernya adalah tangkap layar yang kita bikin dari display capture itu kita ganti. Nah ini layar aktivitas kita udah terekam ya, udah terekam. Nah berikutnya dari sini, jadi untuk tangkap layar ini aja sih sebenarnya ya, tangkap layar kita. Kemudian di audio, nah di audio, di suara ya, di suara biasanya langsung muncul ada dua, ada audio desktop, ada mix atau aux. Jadi saya singkatkan saja, nanti saya akan buatkan khusus video detail untuk mengatur suara kita agar hasilnya jauh lebih jernih. Kemudian ada efek echo ya, ada reverbnya. Nanti saya akan buatkan video khusus untuk setting mic-nya. Cuman saya tampilkan kalau audio desktop ini adalah untuk merekam suara apapun yang kita play di desktop kita. Nah ini audio desktopnya ada indikator gerak-gerak kayak gini ya. Kemudian kalau mic ini adalah menangkap suara omongan kita dari mic laptop. Jadi saya menggunakan mic laptop di sini, tidak menggunakan sound card ataupun mic condenser, enggak. Jadi dari mic laptop sendiri, nanti kita isi efek aja di sini. Nah yang perlu teman-teman perhatikan, ini ada indikator yang kedip-kedip. Kalau dia sampai lewat merah ya, ini kan ada mulai dari hijau, kuning-kuningan sampai merah. Kalau sampai merah berarti suara kita terlalu nyempreng. Jadi gimana ya suaranya ya, pekat, nyempreng itu, enggak enak didengar. Sehingga ini bisa digeser ya, tab di bawahnya ini bisa digeser. Kalau terlalu nyempreng sampai timbul merah, tes. Nah segini. Kalau kurang rendah kita geser ke kiri, tes. Jadi segini agak
agak di bawah ya, tes ya di segini. Kalau kurang tinggi kita geser ke kanan, tes. Nah, kita lihat jangan sampai lewat merah, kalau lewat merah dia nyempreng. Tes ya segini. Cek ya seperti itu. Kalau dia habisin nanti teman-teman perhatikan suaranya. Cek. Nah, sampai merah pasti nyempreng sekali, nggak enak kedengaran. Jadi geser. Tes ya segini. Tes ya. Itu fungsi indikatornya ini untuk ngecek kalau jangan sampai lampu indikatornya ini lewat merah. Nah, kalau saya diam, mic-nya ini akan tidak bergerak dia. Coba saya diam. Ya, mic-nya mati. Yang audio desktop ini bunyi karena memang saya play musik. Jadi yang ini ya. Nah, ini bagusnya saya cari background yang free di Google. Kita browsing yang tipenya MP3 ya. Background yang tipenya MP3 saya download yang free. Kemudian saya folderkan dan saya play dengan fungsi repeat di Windows Media Player. Kemudian volumenya saya kecilkan segini aja sehingga tidak membuat bising, dan saya minimize. Jadi suara musiknya akan ikut rekam seperti itu. Jadi gampang sih, kita nggak usah ngedit yang lebih susah lagi. Kemudian usahakan audio desktopnya ini jangan lewat. Nah, kalau saya ngomongnya kan sampai berapa desibel ini ya. Kemudian suara musiknya cukup setengah aja biar tidak tabrakan, biar nggak malah malah bising ya. Kalau saya angkat seperti ini habisin, nah, suara kita malah kalah sama suara musik. Jadi saya turunin aja segini aja setengah. Kalau kurang keras naikin lagi dikit. Jadi setengah dari suara kita. Jadi namanya juga background. Jadi di belakang suara kita sebagai iringan musik aja. Nah, itu dua audio yang teman-teman perlu siapkan. Selebihnya nggak usah sih sebenarnya. Ini kita hanya menggunakan fasilitas bawaan laptop. Jadi kita nggak pakai mixer atau soundcard. Nah, kalau teman-teman punya soundcard atau mixer malah lebih bagus lagi. Jadi di sini kita ngeditnya malah sedikit. Jadi semua ambil dari mixer atau soundcard. Nah, ini bawaan laptop sendiri. Jadi settingannya seperti ini saja untuk suara dan tangkap layar. Nah, kemudian untuk gambar kita bergerak. Biar nanti kalau kita bikin video PowerPoint, bener nggak ini punya orangnya, bener nggak? Nah, kita tambahkan di source ini ya. Kita tambahkan plus, kita klik plus, kemudian kita pilih video capture device yang ini ya, video capture device yang ini. Oke, kita coba aja ya. Nah, video capture device ini kita akan ngambil dari webcamnya laptop. Jadi kalau laptop teman-teman webcamnya masih bagus, ya saya sarankan pakai webcam itu saja. Tapi kalau punya uang lebih, teman-teman beli webcam yang bagus, ya nanti bisa diatur. Jadi saya pakai saja di sini webcam laptop ya. Webcam laptop. Itu aja. Kalau teman-teman punya webcam yang lepasan baru beli, ya bagus sekali nanti hasilnya. Atau pakai HP bisa, nanti saya buatkan tutorialnya bagaimana kita menggunakan HP sebagai webcam kita. Klik OK. Nah, ini ya, karena saya install Cyberlink Perfect Cam, jadi saya matikan dulu server linknya. Jadi teman-teman di device ini teman-teman buka, kemudian pilih HD webcam. Ya, kayak gitu. Kita nggak usah ngaktifin Cyberlink Perfect Cam karena akan menjadi sangat lambat ya. Ini malah ada iklannya lagi. Oke. Jadi di device ini teman-teman tinggal langsung pilih HD webcam aja. Jangan pakai Cyberlink Perfect Cam, nanti malah akan jadi delay ya.
antara gerak bibir kita dengan suara kita nggak nyatu, dia di delay. Jadi kita pilih HD webcam. Kemudian kalau nggak muncul, kita klik yang deaktif ini menjadi aktif, kita klik aja ya. Kita tunggu karena tadi HD webcamnya yang aktif. Yang ini saya exit dulu ya, biar mau dia. Oke, saya klik aktif. Nah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi antara gerak bibir kita dengan suara kita itu nggak jauh delaynya gitu, meskipun ada delay nggak jauh, nanti bisa disetting delaynya. Kemudian yang lainnya kita biarin, jadi pilihannya adalah HD webcam, kemudian ini posisinya diaktifkan, setelah itu oke. Nah sekarang posisinya ini teman-teman bisa geser, diposisikan di mana saja, dan ukurannya bisa dikecilkan. Jadi bisa saya kecilkan seperti ini teman-teman ya, seperti itu ya. Kalau naik turunnya ini geser gerakan laptop kita ya, di bagian layar kita itu naik turunkan agar posisinya pas. Ini masih manual sekali karena kita menggunakan semua yang ada di laptop ya. Misalnya kita taruh di pojok sini atau kita taruh di pojok sini boleh aja. Oke, tinggal diklik biar dia terkotaki merah seperti ini, baru geser. Nah jadi di sini kita akan kelihatan wajah kita, jadi betul-betul oh ini video aslinya. Nah berikutnya gimana sih caranya agar background kita ini nggak kelihatan. Nah kebetulan saya pakai green screen, jadi ini green screen. Nggak harus green screen sih teman-teman, yang jelas warna background kita itu beda dengan warna kita dan baju kita. Misalnya kalau baju kita kayak gini putih, warna kulitnya gelap, ya usahakan jangan pakai background dengan latar warna yang gelap juga, misalnya biru tua atau biru dongker atau merah tua, kan dengan wajah dan rambut jadi identik, malah hilang jadinya kalau kita aktifkan green screen-nya. Boleh pakai merah, boleh pakai biru, boleh pakai hijau, boleh, yang jelas berbeda dengan warna kita dan pakaian kita, gitu aja. Nah sekarang kita matikan kita hilangkan background kita. Caranya di layar webcam kita ini kan ada garis merah, kotak-kotak kecil ini ya. Kita klik kanan di sini, pilih filter paling bawah. Oke. Nah di efek filter ini kita tambahkan di bawah sini ya, pojok kiri bawah. Kita tambahkan, kemudian kita pilih chroma key ya, chroma key. Oke. Nah ini chroma key langsung hilang. Nah saya jelaskan sedikit, key color type ini untuk memilih ya, key color type ini untuk memilih warna background. Kalau pakai biru boleh, pakai magenta boleh, pakai custom boleh, atau saya pakai green. Kalau pakai custom nanti kita milih di select color ini ya. Nah kita akan mencocokkan warna apa sih sebenarnya background kita di sini dengan ini. Kita geser-geser kemana. Setelah itu seperti ini, misalnya yang mendekati oke. Nah seperti itu ya. Kalau salah milih malah gelap seperti ini. Jadi saya pilih green, seperti ini green. Kemudian yang ini ya untuk ngatur aja. Nah, kalau terlalu terlalu ke kanan jadinya malah hilang. Jadi ya sedikit aja seperti ini. Kalau ini masih ada, jadi silakan digeser untuk menghapus. Kemudian smoothness-nya kita atur biar kalau ini kan ya agak gelap seperti itu. Kemudian yang lainnya silahkan disesuaikan dengan selera, dicoba-coba saja. Kontrasnya juga biar kelihatan agak terang seperti itu, silahkan, gamma dan lain sebagainya.
Silakan. Jadi itu di chroma key-nya. Setelah selesai kita close. Nah, kelihatan jadinya di belakang kita ini di belakang kita nggak ketutup, teksnya nggak ketutup. Aku ulang naik, ini layarnya kita geser ya, kayak gitu. Jadi gampang sebenarnya pakai OBS ya. Ini bisa dikecilin kalau terlalu besar. Kalau nutup teks kita pindah kemana, ke atas kayak gitu, boleh aja, gimana seleranya. Oke, untuk menampilkan wajah kita sudah, kemudian untuk tangkap layar sudah, untuk suara sudah. Nah, sekarang sebelum kita mulai melakukan perekaman dengan OBS, teman-teman perlu melakukan setting di setting ini ya, di menu setting di kanan bawah ini, termasuk hasil videonya nanti. Kita klik setting dulu. Nah, ini di general kita biarin aja, kita nggak rubah. Kemudian di stream ini untuk setting akan melakukan streaming ya. Misalnya di sini YouTube, kita kan mau streamingnya ke YouTube ya. Di sini pilih apakah YouTube apa, YouTube atau Facebook Live, ada di sini Twitter ya. Jadi kita pilih YouTube ya, atau YouTube Gaming kayak gitu ya. Kemudian servernya kita pakai primary YouTube yang ini aja ya. Nah, stream key-nya ini nanti teman-teman ambilkan di YouTube teman-teman. Seperti itu. Nanti saya akan buatkan khusus bagaimana caranya streaming dengan OBS. Jadi itu singkat. Nah, sekarang di output kita pilih. Nah, karena kita mau rekaman, kita pilih recording yang ini, recording yang kedua. Kalau yang streaming kan untuk siaran langsung ya. Kita pilih recording. Oke. Kemudian modenya kita pilih mode advance, tinggal buka aja. Ini kebetulan karena saya rekam juga ya, jadi nggak aktif. Di recording kita pilih advance, jadi modenya ini kita pilih advance, dibuka, bukan standar ya. Kemudian tipenya kita pilih FFmpeg yang ini nanti ya, FFmpeg. Kemudian output tipe filenya biarin output bukan URL. Dan file path URL ini tempat kita untuk menyimpan rekaman ya, tempat untuk kita menyimpan rekaman. Jadi rekamannya bisa disimpan di E seperti saya ini ya, di E, bisa disimpan di C, di mana saja di E. Nanti kita bikinkan foldernya seperti itu ya, baru select folder. Ini karena masih rekaman saya nggak akan pindahkan, jadi select folder, oke ya, seperti itu. Kemudian formatnya kita pilih MP4, MP4 yang ini ya, banyak ini pilihannya, kita pilih MP4 biar kita nggak ngerubah lagi nanti sebelum kita upload di YouTube. MP4. Kemudian bitrate-nya, video bitrate-nya ini tergantung spesifikasi laptop teman-teman aja. Kalau saya pakai yang 5000 aja, 5000 kbps biar nggak terlalu berat. Boleh dinaikin sampai 7000 atau 10000. Cuma nanti kalau laptopnya nggak support, rekamannya malah jadi berat ya, jadi PowerPoint-nya malah putus-putus. Saya pakai yang 5000, bisa saya pakai sampai 7000 maksimumnya. Silakan teman-teman coba aja. Kalau yang saya gunakan adalah bitrate 5000 kbps, kemudian keyframe intervalnya atau framesnya saya pakai 250. Ini bisa dirubah, bisa sampai 500 ya, bisa tergantung berapapun. Kemudian skala outputnya ini udah standarnya, nanti kita setting di video ya. Kemudian video encodernya kita pakai yang default aja. Kemudian audionya saya biarkan 160, boleh pakai kalau MP3 itu bisa sampai 192 ya, 192 kbps. Saya biarkan. Jadi yang di video ini bitrate-nya minimal 5000, boleh pakai 7000. Jadi semakin gede nanti kualitas video yang dihasilkan semakin jernih, nggak buram.
Kemudian audio. Jadi setiap kali kita setting di bagian tab ini, pastikan teman-teman klik apply dulu ya. Misalnya di output, setelah kita setting recording semua, kita klik apply. Jadi saya nggak apply karena saya dalam posisi rekaman juga. Teman-teman habis setting ini klik apply, kemudian pilih audio. Saya di audio tidak akan edit apapun, saya biarkan. Kalau teman-teman mau ngedit silahkan, jadi pilih apply juga kalau ngedit. Nah sekarang di video. Nah di video ini base canvas resolusinya adalah tadi tampilan dasarnya atau properti kerja kita ya. Saya ikuti saja resolusi dari laptop ini. Resolusi dari laptop ini standarnya 1280 kali 720 seperti itu ya. Saya pakai pilih ini. Teman-teman bisa ganti di sini ya. Ini karena dalam posisi recording jadi nggak bisa diganti. Dibuka saja, sesuaikan dengan resolusi laptop. Bagaimana caranya kan di sini ada ya. Coba saya minimize dulu. Ini saya nggak. Nah resolusi laptopnya kan di display setting ya, betul display setting ya. Nanti ada di sana berapa. Yang ini, nah yang ini display resolusi inilah yang jadi standar minimal nanti kita agar seluruh layar ini terambil seperti itu ya. Jadi ini mendekati, ini kalau saya pakai 720 berarti sudah mendekati ya. Kemudian saya kembali ke setting karena tadi terpotong di video ya. Nah outputnya saya samakan dengan di atasnya aja, kemudian yang lainnya saya biarkan, kemudian fps nya saya kasih 30 aja, boleh kok pakai 60 kalau spot, kalau enggak apa namanya RAM dan CPU laptopnya itu mendukung, boleh pakai 60 ya. Saya pakai yang standar 30, kemudian resolusinya saya ikuti apa namanya bawaan laptop itu sendiri. Nah setelah semuanya klik apply semua, kemudian teman-teman klik OK ya, klik OK, pastikan klik OK agar tersimpan. Ini hanya settingan sekali teman-teman, jadi nanti di rekaman berikutnya kita nggak usah nyeting lagi, ini settingannya sekali. Nah berikutnya saya kasih hotkey-nya ini, hotkey ya di sini. Nah hotkey ini adalah tombol pintasan kita agar nanti antara mulai rekaman dan mengakhiri rekaman kita nggak membuka aplikasi ini gitu loh. Di sini saya tampilkan dua, yang streaming dan yang recording. Yang streaming ada startnya, ada stopnya. Saya pakai aja ALTG untuk start streaming dan ALTP untuk stop streaming. Teman-teman boleh pakai shortcut itu kombinasi apapun di sana, asalkan tidak berhubungan dengan PowerPoint teman-teman ya. Misalnya Ctrl S gitu kan untuk nyimpen. Kalau kita pakai Ctrl S di sini kan malah nanti nggak ada efek, yang efeknya adalah di PowerPoint. Jadi kita pilih kombinasi tombol yang tidak ada di PowerPoint yang kita bisa gunakan. Kemudian untuk recording sendiri saya pakai kombinasi tombol atau hotkey-nya Alt plus huruf S besar dan Alt huruf key ya, S dan key kayak gitu ya untuk stop. Nah apa sih fungsinya ini? Ya teman-teman setelah setting hotkey-nya ini klik OK juga ya, klik OK juga akan tersimpan ya. Saya karena udah ini saya close saja. Nah apa sih fungsinya hotkey itu teman-teman ya? Jadi saya contohkan. Nah tadi kita kan sudah setting semua sampai di hotkey, sudah sampai apply dan OK, sip. Di admin kita nggak adain kegiatan apa-apa, kita biarin aja, nggak ada setting apa. Nah setelah itu akan kembali ke tampilan seperti ini dan kita siap rekaman. Caranya gimana teman-teman? Kita buka PowerPoint kita. Saya kasih contoh di sini ada PowerPoint. Ya, ini. Kita buka PowerPoint kita siapin audio yang akan kita jadikan background. Jadi kita play di window media player-nya dengan ukuran suara yang tidak terlalu besar. Kalau saya pakai
berapa persen ini ya, kelihatan ya, 38% seperti itu, biar nggak terlalu gede dan kita atur di sini. Nah setelah siap kita buka PowerPoint kita. Nah ini PowerPoint-nya teman-teman, seperti ini, masih di loading isinya semua karena banyak ya. Nah OBS kita sudah siap dengan hotkey ya, ingat hotkey-nya, hotkey kita ini untuk memulai ALTS, untuk mengakhiri LTQ kayak gitu ya. Ini kita biarin, musiknya kita biarin juga. Sekarang kita aktifin PowerPoint-nya kayak gini. Nah teman-teman tinggal mulai presentasi biasanya dengan menggunakan ini kan, atau F5 kan, atau F5. Saya pakai F5 aja. Nah F5 kayak gini kita kan udah siap sekarang. Kita udah siap sekarang berpresentasi. Nah kalau kondisi udah siap kayak gini, barulah teman-teman aktifkan OBS-nya untuk merekam dengan hotkey kita tadi. Hotkey kita tadi kan ALTS. Jadi di keyboard teman-teman klik tombol ALT diikuti dengan huruf S kayak gitu ya. ALT plus S itu artinya teman-teman klik tekan tombol ALT diikuti huruf S baru dilepas, maka OBS kita akan merekam. Berarti rekaman udah mulai, teman-teman mulailah berbicara, mulailah merekam apa yang mau disampaikan. PowerPoint-nya dipresentasikan seperti biasa, bisa tombol enter, bisa tombol next, atau bisa pakai mouse seperti itu. Silakan nanti dipresentasikan seperti ini. Oke, ini hanya contoh ya. Nah seperti ini, terus kita tampilkan semua sampai kita berakhir berpresentasi. Apapun di PowerPoint kita sampaikan saja. OBS akan terus merekam. Nah jangan sekali-sekali pada saat rekaman ini teman-teman buka OBS lagi. Tujuannya agar kita nggak ngedit video ya. Boleh aja sih teman-teman kalau ingin videonya betul-betul perfect. Jadi salah ngomong sedikit kita edit, kita potong. Salah ngomong sedikit kita edit. Boleh aja sih sebenarnya biar kelihatan sempurna videonya. Tapi kita akan kerja 2 kali. Kita harus ngedit lagi di edit video, misalnya di Filmora atau di Pinnacle. Jadi banyak kan program-program edit, atau di CutCope di HP itu ada, tapi malah jadi ribet. Kalau cara saya sih, begitu PowerPoint itu siap, kita tinggal rekaman, kita pencet tombol hotkey kita LTS, langsung dia rekam, kita langsung ngomong. Ya salah-salah sedikit nggak apa-apa kan, sama seperti kita ngajar di depan kelas, bisa salah ya maaf, maksud saya seperti ini gitu loh, misalnya untuk memperbaiki kan nggak masalah, daripada kita ngedit yang sedikit-sedikit itu malah jadi ribet. Jadi kita langsung aja presentasi, sampaikan PowerPoint-nya, kita play, kita jalankan, next slide seperti itu, terus kita ngomong kayak kita ngajar di depan kelas ya. Kan namanya juga video PowerPoint ya, bukan video pembelajaran, jadi video yang berbasis PowerPoint. Nah setelah teman-teman selesai rekaman, kita kasih jeda beberapa detik, baru kita akhiri rekaman dengan tombol kombinasi yaitu ALT key, tombol ALT dan key, tergantung teman-teman bikin hotkey-nya apa. Itu yang diingat. Jadi kita start rekaman dengan ALTS. Setelah ALTS beberapa detik jeda, kita langsung ngomong, ada omongan pembuka, kemudian inti, penutup. Setelah ditutup kita kasih jeda beberapa detik, langsung ALT Q untuk mengakhiri. Setelah itu ya selesai kita rekaman, selesai. Setelah LTQ pasti nanti OBS kita akan berhenti merekam. Hasilnya tinggal kita lihat di direktori tempat kita nyimpen tadi. Sehingga gampang sekali. Dan kalau teman-teman mau ngedit isi intro sama outro ya silakan aja. Berarti teman-teman perlu lagi aplikasi untuk edit video, bisa pakai Filmora atau Pinnacle atau yang lainnya. Ada Ulet Studio, ada banyak.
yang berbayar itu lebih bagus lagi, fasilitasnya lebih banyak lagi. Tuh berarti teman-teman nanti memerlukan intro sama outro. Tapi kalau untuk cuma keperluan pembelajaran saja yang sering saya gunakan ya cukup dengan menampilkan PowerPoint kita. Begitu kita sudah masuk siap rekaman, baru kita pencet hotkey kita, kombinasi tombol kita untuk start. Dan setelah selesai rekaman, semua sudah selesai, tinggal kita klik tombol kombinasi kita untuk mengakhiri. Seperti itu saja. Nah, hasilnya kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Kalau saya, karena saya taruhnya di pada recording, nah ini hasil rekamannya ada sesuai dengan tanggal. Seperti sekarang ini rekamannya tanggal 31 ya, ini ada tanggalnya. Begitu kita akhiri, nanti setelah selesai merekam ini kita bisa ganti nama dengan nama video kita bisa rename, dan kita bisa langsung publish dia. Mau publishnya di WA group, di Google Classroom, atau di Instagram, atau di Facebook, atau di YouTube, dimanapun kita bisa publish karena tipenya udah MP4, kita nggak usah lagi compare videonya. Jadi seperti itu, gampang sekali kita menggunakan OBS Studio. Itu basicnya atau dasarnya, settingan untuk rekam layar, tampilan gambar kita, foto kita seperti ini, kemudian settingan dasar audio. Nah, di video selanjutnya nanti saya akan bahas khusus bagaimana mempercantik suara kita di audio OBS ini dengan tambahan PST ya. PST kita akan install plugin di sini. Saya akan berikan nanti link untuk install pluginnya, atau mungkin saya akan upload di Google Drive saya apa saja yang standar saya gunakan, sehingga teman-teman tinggal langsung download. Dan nanti dengan perangkat laptop aja, tanpa ada shortcut, tanpa ada webcam, kita sudah bisa bikin rekaman yang kualitasnya tidak mengecewakan. Tapi dengan syarat perangkat laptop kita baik mikrofon dan webcamnya masih normal. Kalau mikrofon sama webcamnya sudah bermasalah ya otomatis kita nggak bisa gunakan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekian saja video oprek OBS dasar. Jadi video part 2 saya. Nanti di part 3 kita akan membahas di audionya. Dan setelah itu teman-teman tinggal berkreasi, karena tadi sudah saya sajikan juga bagaimana cara merekam. Jadi cara merekam setelah selesai setting seperti ini, tampilkan PowerPoint kita, OBS masih aktif, tampilkan PowerPoint. Begitu sudah siap tampil, tinggal kombinasi hotkey untuk memulai dan kombinasi hotkey untuk mengakhiri, sehingga rekamannya kita bisa lihat di folder rekam. Baik, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Nanti kalau ada saran, kritik, masukan dan lain sebagainya, silakan masukkan di kolom komentar video ini. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.